Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh soleha? Salam. Ustazah harap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya nak untuk belajarnya. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu kita membaca doa ya. Oke, sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Iqra'ud du'aan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan membahas tema 2G kebersamaan di rumah, subtema 1 pembelajaran 4, 5, dan 6 ya. Simak baik-baik ya anak soleh-soleha. Oke. Pembelajaran 4, ayo membaca. Banyak kegiatan yang dapat dilakukan bersama keluarga. Nah, di sini misalnya ketika menjalankan ibadah. Nah, ibadah bersama-sama keluarga. Kita lihat di sini, Deli dan keluarganya melakukan ibadah sholat berjamaah. Tony dan keluarganya beribadah di gereja Kristen. Joni dan keluarganya beribadahnya di gereja Katolik. Made dan keluarganya beribadah di pura. Melan dan keluarganya beribadah di wihara. Oke, selanjutnya. Nah, kita lihat tabel berikut. Nah, tabel berikut di sini ada nama, kemudian ada agama dan hari besar yang dirayakan sesuai dengan agamanya. Nah, sesuai tadi bacaan teks yang di atas ya, yang sebelumnya. Nah, Deli termasuk agama Islam. Nah, hari besar yang dirayakan sesuai dengan agamanya. Biasanya hari raya Islam yaitu kita merayakan hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, tahun baru Hijriah, dan Isra Mi'raj. Kemudian Joni. Nah, Joni beribadahnya di gereja Kristen. Nah, hari besarnya yaitu hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, kenaikan Isa Al-Masih. Nah, selanjutnya yaitu Tony, gereja Katolik, hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, kenaikan Isa Al-Masih. Nah, ini adalah hari raya gereja Katolik. Nah, kemudian Made agama pura, yaitu apa pura? Pura itu apa? Agama Hindu. Hari Nyepi. Nah, hari rayanya itu hari Nyepi, hari Saraswati, dan hari Pangerwesi. Nah, selanjutnya Lani beribadahnya di kelenteng. Nah, hari besarnya apa saja? Tahun baru Imlek dan Cap Gomeh. Kemudian selanjutnya Melan, wihara. Nah, agama wihara. Oke, di sini agama Buddha. Nah, hari besarnya apa nak? Hari besarnya hari Waisak, hari Asada, dan hari Katina. Nah, ini adalah macam-macam agama dan hari besar yang dirayakan sesuai dengan agamanya masing-masing. Oke, selanjutnya Deli belajar di rumah ditemani ibu. Deli mendapat tugas menulis di fabel. Nah, ibu membimbing Deli menulis isi fabel. Kemudian di sini ada unsur intrinsik, adalah unsur yang membangun karya sastra. Kemudian ada juga unsur intrinsik fabel adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama,
nama tokoh atau jenis hewan yang terdapat dalam fabel. Kemudian yang kedua, sifat setiap tokoh. Yang ketiga, peristiwa penting yang terjadi dalam fabel itu apa peristiwa penting. Nah, yang keempat, pesan atau nasihat yang ingin disampaikan oleh fabel kepada pembaca. Maka disebut unsur intrinsik fabel, ya. Nah, pembelajaran 4, ayo mengamati. Selain mempelajari cara menulis fabel, Deli juga mempelajari pecahan. Nah, Deli ingat saat membantu ibu menyiapkan kue bolu, ibu memotong kue bolu menjadi 4 bagian sama besar. Nah, perhatikan gambar berikut ya, anak soleh-soleh, perhatikan gambarnya ya nak. Nah, sebuah kue dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Tadi kuenya utuh ya, 1. Nah, kemudian dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Nah, setiap potongan kue tersebut dapat dinyatakan dengan pecahan seperempat. Nah, setiap potongan kue tersebut dapat dinyatakan dengan pecahan seperempat atau 1/4. Nah, pecahan 1/4 dibaca seperempat atau 1/4. Oke. Nah, pecahan seperempat juga dapat digambarkan oleh bagian gambar yang diarsir sebagai berikut. Nah, lihat gambarnya di bawah nak. Nah, itu juga termasuk pecahan seperempat karena ada bagian yang diarsir ya. Oke, selanjutnya perhatikan gambar berikut. Nah, lihat gambar di samping. Nah, selembar kertas dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Nah, potongan kertas berwarna merah adalah seperempat bagian. Nah, potongan kertas berwarna biru adalah seperempat bagian. Nah, potongan kertas berwarna kuning adalah seperempat bagian, dan potongan kertas berwarna hijau adalah seperempat bagian. Nah, ini tadinya ada selembar kertas, kemudian dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Oke, selanjutnya di dekat rumah Tony terdapat kolam renang. Nah, siapa nih yang suka berenang? Kayaknya semuanya suka berenang ya. Nah, Tony pergi ke kolam renang ditemani ayah. Nah, coba perhatikan gerakan yang dilakukan Tony. Tony melakukan gerak berlari di dalam air. Tony menggerakkan kaki secara perlahan, kedua tangan digerakkan ke depan dan ke belakang. Ayo melakukan gerak berlari di dalam air bersama teman-teman. Ingatlah harus didampingi oleh guru ya. Nah, Tony gemar berenang. Kegemaran Made berbeda dengan Tony. Kalau tadi Tony gemar berenang, kalau Made lebih gemar membaca, terutama membaca fabel. Nah, ayo bacalah fabel berikut. Kita lihat di sini fabelnya, yaitu tentang jerapah dan kura-kura. Nah, di sebuah hutan, seekor kura-kura sedang mencari makan. Kura-kura melihat banyak pohon yang berbuah. Ia berusaha mendapatkan buah yang jatuh. Namun, buah yang jatuh sudah busuk. Akhirnya kura-kura pun bersedih karena tidak mampu menggapai buah itu. Tiba-tiba sebuah suara mengagetkan kura-kura. Ia melihat sesosok hewan tinggi berjalan melewatinya. Hewan itu lalu mengunyah daun-daunan. Ternyata itu jerapah. Hai jerapah, bisakah kau mengambilkan buah untukku? Teriak si kura-kura. Hai kura-kura, baiklah. Jerapah pun menarik dahan dan mengambil buah dengan mulutnya. Ia meletakkan buah itu di atas tanah. Nah, terima kasih jerapah, kau baik sekali. Sama-sama kura-kura. Nah, andai aku bisa sepertimu,
Ah, alangkah mudahnya aku mendapat makanan. Aku lambat dan tidak bisa memanjat, kata kura-kura. Kemudian sahut jerapah, kamu tidak boleh mengeluh kura-kura. Nah, setelah dilahirkan, aku langsung diajarkan berjalan bahkan berlari. Jika tidak, aku akan langsung dimangsa hewan buas. Kura-kura pun akhirnya merasa bersyukur. Dia memiliki tempurung yang kuat sehingga terlindung dari bahaya. Akhirnya kura-kura sadar setiap makhluk memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, sejak itu kura-kura tidak pernah mengeluh lagi. Oke. Nah, diskusikan isi fabel tersebut. Yang pertama, apa judul fabel tersebut? Yaitu judulnya jerapah dan kura-kura. Hewan-hewan apa saja yang menjadi tokoh cerita jerapah dan kura-kura. Ketiga, kejadian apa yang dialami kura-kura? Nah, kura-kura melihat banyak pohon yang berbuah. Ia berusaha mendapatkan buah yang jatuh, namun buah yang jatuhnya sudah busuk. Kemudian keempat, bagaimana hewan-hewan yang lain menolong kura-kura? Nah, hewan-hewan yang lain yaitu jerapah pun menarik dahan dan mengambil buah. Dengan mulutnya ia meletakkan buah itu di atas tanah. Nah, jerapah ini menolong kura-kura. Oke, selanjutnya perhatikan gambar berikut. Lihat gambarnya. Nina dan Deli gemar bermain boneka. Tony dan Johnny gemar berenang. Nah, kita harus saling menghargai teman. Meskipun kegemarannya berbeda-beda, ada banyak kegemaran yang dilakukan setiap orang. Nah, kegemaran adalah kegiatan yang disukai. Nah, kegemaran juga bisa disebut hobi. Nah, hobi Nina dan Deli adalah gemar bermain boneka. Tony dan Johnny gemar berenang. Oke, selanjutnya pelajaran 6. Ayo mendengarkan. Dengarkan baik-baik ya. Keluarga Lani senang berkumpul bersama. Ibu membacakan fabel untuk Lani. Lani senang mendengarkan fabel. Apakah kamu senang mendengarkan fabel? Coba dengarkan gurumu membacakan fabel berikut. Nah, fabel merupakan cerita fiksi atau hayalan ya, anak soleh-soleha. Oke, Ustazah akan bacakan fabel yang berjudul Kusi si Rakus. Ada kucing bernama Kusi. Kusi mempunyai adik bernama Pusi. Pusi sangat sayang kepada kakaknya. Meskipun Kusi seringkali bersikap nakal, suatu hari ibu Kusi mendapatkan 4 ekor ikan. 2 ikan besar untuk ayah dan ibu, dan 2 ikan kecil untuk anak-anaknya. Ibu, aku sangat lapar. Mana makanan untuk kami? Pusi bertanya dengan tidak sabar. Tanpa meminta izin lebih dahulu, Kusi mengambil ikan yang paling besar. Ibu Kusi segera datang dan menegurnya. Bagaimana dengan adikmu? Tak apa-apa, Bu. Aku makan ikan yang kecil saja, jawab Pusi. Keluarga Kusi pun makan dengan lahap. Tiba-tiba saja Kusi berteriak-teriak kesakitan. Aduh, tolong, ujar Kusi sambil memegangi lehernya. Apa yang terjadi, Kusi? Tanya ibu seraya menghampiri. Duri ikan yang besar tersangkut di tenggorokanku, Bu. Sakit sekali rasanya. Ibu lalu mengelus-ngelus dan menekan leher Kusi. Kusi memperhatikan Kusi dengan cemas. Setelah itu, Kusi dapat memuntahkan duri ikan itu. Kusi sangat gembira. Ia berjanji tidak akan rakus lagi. Oke. Nah, tidak terasa hari semakin malam. Jam dinding menunjukkan pukul 10 malam. Pernahkah kamu mendengar bunyi detak jam dinding?
Nah, detak jam dinding merupakan contoh bunyi pendek. Selain bunyi pendek, ada juga bunyi panjang. Contohnya, bunyi ayam jantan berkokok. Bunyi panjang dan pendek juga terdapat pada lagu. Nah, ini contoh satu birama dalam lagu. Nah, 5 dinyanyikan satu ketukan, bunyinya panjang. 1 dan 3 dinyanyikan setengah ketukan, bunyinya pendek. Oke. Perhatikan gambar berikut. Lani bangun pada pagi hari. Setelah mandi, ia sarapan pagi. Ibu menyediakan roti tawar, buah apel, dan buah pisang. Ada 8 lembar roti tawar di meja makan. Ibu membagi roti untuk 4 orang sama banyak. Setiap orang memperoleh 1/4 bagian dari seluruh roti. Nah, perhatikan gambar berikut. Ada 8 lembar roti tawar. Ibu membagi roti tawar menjadi 4 kelompok sama banyak. Nah, setiap kelompok roti dapat dinyatakan sebagai pecahan 1/4. Jadi, 1/4 atau 1/4 bagian dari 8 roti adalah 2 roti ya. Oke. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai ya anak soleh-soleha. Kalian kerjakan latihan soal halaman 20, 24, 27, dan 28 ya nak. Pesan ustazah yaitu rajin sholat 5 waktu, rajin mengaji, menghormati serta membantu orang tua di rumah ya anak soleh-soleha. Baik, ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.